Militer Israel kembali mengeluarkan ancaman evakuasi paksa terhadap warga sipil di wilayah utara jalur Gaza, tepatnya di 16 daerah yang tersebar di kota Gaza dan Jabalia. Mengutip dari Al Jazeera pada 15 Juli, pihak militer menyampaikan bahwa ini adalah peringatan mendesak pada seluruh penduduk yang masih berada di kedua wilayah tersebut. Melalui pernyataannya, juru bicara militer menyebut bahwa warga harus segera mengungsi ke wilayah selatan, tepatnya menuju kawasan Al-Mawasi. Meski disebut sebagai zona aman, kawasan Al-Mawasi yang terletak di Khan Yunis itu justru kerap menjadi sasaran serangan militer Israel. Diketahui, kawasan tersebut merupakan tujuan evakuasi yang dipaksakan oleh pihak Israel terhadap warga Palestina yang terusir dari tempat tinggalnya. Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat internasional karena warga sipil yang telah dipindahkan tetap menjadi korban serangan meskipun telah mengikuti instruksi militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menjanjikan kelanjutan terkait agresi militer di Gaza setelah masa gencatan senjata 60 hari berakhir. Janji tersebut ia sampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich melalui sejumlah pertemuan tertutup. Mengutip Tribun News pada 14 Juli, Netanyahu menyatakan bahwa usai gencatan senjata, pemerintah akan memindahkan warga sipil dari jalur Gaza ke wilayah selatan. Setelah itu, militer akan memberlakukan pengepungan total di Gaza bagian utara. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk memisahkan warga sipil dari kelompok Hamas. Pemerintah Israel dilaporkan tengah merancang rencana untuk membatasi pergerakan warga sipil hanya di satu jalur sempit di selatan Gaza, guna memungkinkan operasi militer tetap berlangsung meski gencatan senjata sempat diberlakukan. Smotrich bersama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebelumnya memang menuntut adanya jaminan dari Netanyahu bahwa perang akan terus berlanjut secara penuh setelah jeda pertempuran. Netanyahu pun meyakinkan bahwa dirinya akan menepati janji tersebut. Strategi militer Israel dalam serangan ke Gaza kembali menuai kritik tajam dari pengamat internasional. Peneliti senior di lembaga riset The Sufan Center, Colin Clark, mempertanyakan arah dan efektivitas taktik yang diterapkan Israel selama konflik di Gaza. Ia menilai bahwa serangan udara yang terus-menerus dan pembunuhan terhadap warga sipil tidak hanya gagal dari sisi kemanusiaan tetapi juga kontraproduktif secara militer. Mengutip Al Jazeera pada 15 Juli, ia menyatakan bahwa situasi yang terjadi di Gaza saat ini bisa digambarkan sebagai bencana total. Ia mempertanyakan apa sebenarnya strategi Israel mengingat tindakan mereka justru memperburuk kondisi kemanusiaan tanpa tujuan yang jelas. Menurutnya, setiap keuntungan taktis yang sempat dicapai militer Israel di Gaza kini terhapus oleh insiden-insiden yang terjadi setiap hari. Namun, ia melihat bahwa hal tersebut tidak hanya gagal diterapkan oleh Israel, tetapi bahkan tampaknya tidak menjadi bagian dari tujuan mereka sama sekali. Ia menggambarkan pendekatan Israel ini sebagai sesuatu yang membingungkan, mengingat hasilnya justru memperkeruh suasana dan memperbesar kebencian terhadap Israel di kalangan luas. Ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan militer Israel semakin memuncak. Mengutip Al Jazeera pada 15 Juli, ketegangan ini dipicu oleh rencana pemindahan paksa warga Palestina. Meski belum ada implementasi nyata, Netanyahu disebut sangat ngotot agar rencana tersebut segera dijalankan. Namun, ia murka karena militer Israel tidak menunjukkan antusiasme dalam mengeksekusi instruksinya. IDF memang tidak secara eksplisit menolak perintah tersebut, namun mereka juga tidak memberikan solusi praktis atau mekanisme teknis yang jelas untuk menerapkannya di lapangan. Kondisi ini membuat Netanyahu kecewa berat. Ia bahkan memerintahkan pihak militer untuk kembali duduk di meja perencanaan dan menyusun rancangan baru. Melalui instruksinya, Netanyahu meminta agar rencana baru tersebut memiliki tenggat waktu yang lebih cepat, serta menggunakan anggaran yang lebih kecil dari proposal sebelumnya.
pemerintah Qatar menyampaikan kecaman keras terhadap serangan udara terbaru yang dilakukan Israel ke wilayah Suwaida, Suriah. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar melalui konferensi pers di Doha. Mengutip Al Jazeera, pada 15 Juli, pihak Qatar menilai tindakan Israel sebagai bentuk agresi yang tidak bertanggung jawab, serta sangat membahayakan stabilitas kawasan. Qatar juga menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak atau tanggung jawab atas keamanan warga Suriah. Pemerintah Doha menyebut serangan tersebut tidak hanya sia-sia tetapi juga berbahaya dan tidak bisa terus dibiarkan tanpa konsekuensi. Menurut Qatar, dunia internasional seharusnya tidak tinggal diam melihat Israel menikmati kekebalan hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan baik di Suriah maupun di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah konkret atas tindakan provokatif Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz akhirnya mengonfirmasi serangan udara yang dilancarkan Israel ke wilayah Suwaida, Suriah Selatan. Sebelumnya, Suriah melaporkan terjadinya serangan udara Israel di kota Suwaida, yaitu wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan warga Druze. Melalui pernyataan bersama, Netanyahu dan Katz menyatakan bahwa target serangan adalah pasukan pemerintah Suriah dan persenjataan mereka. Mereka mengklaim bahwa serangan itu ditujukan untuk menghentikan aktivitas militer rezim Suriah yang dianggap mengancam komunitas Druze di wilayah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 15 Juli, militer Israel menjelaskan bahwa serangan dilakukan setelah pihaknya mengidentifikasi konvoi militer Suriah yang sedang bergerak ke arah Suwaida. Konvoi itu disebut terdiri dari pengangkut personel lapis baja serta tank milik pasukan pemerintah Suriah yang terlihat pada Senin 14 Juli lalu. Dilaporkan langkah ini disebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi komunitas Druze. Namun di sisi lain dinilai sebagai bagian dari strategi dominasi regional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.